Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 4 tema 3 ya. Eh, ini untuk membantu ayah bunda menemani belajar ya adik-adik di masa pandemi Covid dan untuk seterusnya ya. Oke, kita akan mulai dari subtema 1 ya. Ini adalah revisi 2017 ya. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dari tema peduli terhadap makhluk hidup. Langsung saja, tematika peduli terhadap makhluk hidup. Kami akan mulai belajar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan ya. Biodiversitas istilahnya di sekitar dan mengkaji hubungan yang terjadi antara makhluk hidup. Hal ini bertujuan untuk membuat kami lebih pandai, lebih bijak, cinta terhadap lingkungan ya. Keragaman hewan dan tumbuhan ini bahasa kerennya adalah biodiversitas. Oke. Kerjasama dengan orang tua, diskusikan dan ajak orang tuamu untuk mengamati dan menjaga lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan guna kelangsungan makhluk hidup di masa akan datang. Ya, belajar di lingkungan, ajaklah orang-orang sekitarmu untuk lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan. Ajak mereka berdiskusi, melakukan pengamatan dan memberikan ide-ide ya tentang cara menghargai dan menyelamatkan lingkungan, mulai dari yang sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ya, di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi ya sebagai makanan pokok. Ya, apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras ya, dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Ya, padi ditanam ya. Ditanam akan menghasilkan, setelah diolah diambil bijinya, biji itu namanya beras. Biji beras yang dimasak menjadi nasi, seperti itu ya. Ini biji nasinya, padinya besar-besar ya. Oke, tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks tersebut dalam hati, pahamilah isinya dengan baik. Padi atau bahasa ilmiahnya adalah Oryza sativa. Ya, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Ya, jadi yang basah ya. Dia secara umum hidup di daerah yang berlumpur. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, seluruh Jawa. Kenapa di breakdown lagi ya? Jawa lah pada intinya ya, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sulawesi Selatan ya, dan Sumatera Utara. Ini adalah lumbung padi Indonesia. Lumbung padi itu bisa kita artikan sebagai daerah penghasil ya. Oke. Di Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Karawang sebagai lumbung padi nasional, artinya di Karawang itu dihasilkan padi dalam jumlah yang sangat besar. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Pertama ya, yang pertama benih atau biji ya. Benih atau biji padi dimasukkan dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Ya, jadi biar bersamaan besarnya, nanti merawatnya enak kalau bersamaan. Kalau yang satu sudah besar, yang satu masih kecil kan susah. Selanjutnya benih-benih ditanam di lahan, sementara bibit telah siap dipindahkan. Ya, selanjutnya benih-benih ditanam di lahan sementara, jadi lahan pembibitan. Ya, saja ini kita biasanya menyebutnya lahan pembibitan.
Jadi jaraknya masih berdekatan kalau di pembibitan petak kecil gitu aja biasanya. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah, ya, bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Sawah itu ya memang tempat tumbuh yang diharapkan nanti dia sampai menghasilkan bulir padi. Biji atau benih padi tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Ya, bakal akar dan tunas menonjol keluar lalu batangnya memanjang, ya. Biji ini termasuk tanaman monokotil, ya, sehingga akarnya serabut, ya, berakar serabut. Petani juga mengairi dan memberi pestisida atau ini apa, pembasmi serangga, pestisida itu, dan pupuk untuk makanannya pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Gabah itu bulir padi, ya, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Sekam itu kulitnya padi, kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi, atau gabah juga bisa dikupas dan jadilah beras, ya. Gabah setelah dikupas jadi beras, ya. Gabah itu masih ada kulitnya. Setelah dikupas, kulitnya dikeluarkan adalah di tengahnya itu ada beras. Ya, setelah kulitnya dikelupas, nanti ya bagian tengahnya inilah beras. Ya, ini gabah. Lah kedua kulitnya ini, ya, namanya sekam. Ya, entah hancur jadi dua atau jadi berapa, intinya kulitnya namanya sekam, ya. Nah, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Jadi kalau satu bulan kan 30 hari, ya, kira-kira ya 3 bulan lebih, 3,5 bulan, ya. Kalau jadikan bulan ya kurang lebih 3,5 bulan. Setelah panen, padi gabah ditumbuk, ya, dengan lesung atau digiling sehingga kulit padi atau sekamnya terlepas dan dari isinya. Nah, isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, bahkan hitam disebut beras. Ya, yang hitam itu nanti namanya ketan hitam. Ya, yang putih ketan putih. Yang agak bening itulah beras yang biasa kita makan. Ya, kalau beras ketan itu biasanya untuk kue. Jawablah pertanyaan berikut. Apa isi bacaan di atas? Ya, isi bacaan di atas adalah tentang beras. Ya, dari awal sampai akhir semuanya menceritakan tentang padi. Ya, secara umum adalah padi. Isi ada tentang padi. Ya. Isi bacaan di atas adalah deskripsi umum, penjabaran umum tentang padi atau informasi umum tentang padi gitu, ya. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena padi adalah makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, ya. Di mana tanaman padi tersebut dapat tumbuh di daerah yang panas, ya. Di sini kita bahasanya daerah panas dengan curah hujan tinggi, ya. Daerah panas dengan curah hujan tinggi. Termasuk Indonesia, ya, secara umum ini cocok, ya. Biasanya tempatnya berlumpur biasanya.
Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 110 sampai 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Biji padi yang masih terbungkus sekam atau kulit padi atau sekam. Tukarkan jawabanmu dengan seorang teman. Ya, diskusikan jika ada perbedaan antara jawabanmu dengan jawaban teman. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok beras, ya, atau padi. Ya, jadi ini adalah makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, tapi tidak semuanya. Ya, ada beras, ada sagu, ada singkong, adalah beberapa di antaranya. Masih ada lagi jagung. Ini adalah makanan pokok secara tradisional di Madura, jagung. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada pohon mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Bila salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tulislah sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus menjawab rasa ingin tahumu. Ya, kita pilih apa? Mangga, pisang, seledri, tebu, misalnya pisang. Ya, pisang. Kita berarti tentang pisang. Ya, nah ini kita kasih judul aja pisang. Pisang adalah salah satu tanaman yang bisa kita jumpai di seluruh pelosok Indonesia, di seluruh Indonesia. Ya, karena pisang mudah tumbuh, ya, rasanya enak, dan karena kalau ini konteksnya ini dulu aja, karena mudah tumbuh ya, mudah tumbuh dulu aja, karena mudah tumbuh ya, dan perawatannya mudah ya, dan perawatannya mudah. Dan perawatannya mudah. Ya, jadi tidak banyak syarat yang diminta pisang untuk bisa tumbuh. Ya, asal ada lahannya, ada sinar matahari cukup, dan di Indonesia seluruhnya matahari cukup. Ya, kebutuhan air juga nggak banyak, di air yang banyak berlimpah juga nggak mati. Pisang ini luar biasa. Ya, ya, selain rasanya yang enak. Nah, airnya kecil harusnya. Selain rasanya enak, ya, pisang juga bernilai gizi tinggi. Ya, pisang memiliki kandungan karbohidrat ya, sehingga bisa digunakan sebagai pengganti makanan pokok. Ya, kita bisa kenyang hanya sarapan pisang ya. Kita pisang Ambon atau pisang Cavendish ya. Ya. Bisa sebagai pengganti makanan pokok, misalnya untuk sarapan. Jadi kalau kalian sarapan hanya makan
jambu biji saja atau hanya makan buah langit anggur saja misalnya, itu perut melilit. Tapi kalau pisang enggak, perut enggak melilit walaupun hanya makan pisang. Nah, ini luar biasa pisang ini, ya. Kemudian selain itu, pisang juga memiliki banyak vitamin dan mineral. Selain itu, pisang juga mengandung banyak vitamin dan mineral yang sangat penting bagi pertumbuhan. Penting bagi pertumbuhan. Nah, tempatnya nggak cukup sudah. Nah, kalau kalian mau melanjutkan, kita bisa melanjutkan di sini misalnya bagaimana dia tumbuh, ya, tumbuh dengan dia sebenarnya berbiji, ada bijinya, tapi pada umumnya tumbuh dengan tunas. Pisang pada umumnya tumbuh dengan berkembang biak dengan tunas. Berkembang biak dengan tunas, ya, dan akan sekali berbuah, ya, berkembang biak dengan tunas dan dalam satu pohon, ya, tidak akan mati sebelum berbuah, ya, dan akan sekali berbuah gitu, ya. Setiap pohon akan sekali berbuah, ya. Tapi tunasnya banyak sudah. Sebelum dia berbuah itu sebelah kiri dan kanannya tunasnya sudah ada 3 atau 4, ya. Ya, ini bisa kalian lanjutkan sendiri, kalian cari informasi tentang pisang misalnya. Ini kalau kita memilih pisang, kita juga bisa memilih yang lain, misalnya tebu, ya, seledri, mangga. Tebu ini adalah salah satu tanaman yang dulu dipaksakan untuk ditanam di Indonesia. Kalau kalian pernah mendengar istilah tanam paksa oleh penjajah, nah, salah satu yang dipaksakan kita, ya, agar kita menanam itu tebu itu, ya, sehingga di daerah Jawa Timur ini mulai Surabaya, Sidoarjo sampai Kediri itu banyak sekali sampai sekarang secara tradisional itu ladang tebu, ya, dan banyak pabrik gula sejak zaman Belanda. Bangunan Belanda masih, ya, mendominasi sebagian besar pabrik gula, warisan penjajah yang dulu itu penjajah sekarang kita miliki, ya, asetnya penjajah. Oke, ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan. Gambar, ya. Jadi pertama-tama, ya, gabah, ya, gabah dimasukkan karung goni, lalu direndam pada air mengalir. Pertama-tama ini keliru sebenarnya. Kalau ada pertama-tama, kedua-dua, ketiga-tiga, ya, ini pertama gitu aja cukup. Gambarnya, ya, ini karung goni. Kalian tahu karung goni, ya. Karung goni itu, ya, karung yang terbuat dari goni. Goni itu nama ini serat alam, ya. Nah, ini dimasukkan dalam karung, ya, terus dijahit gitu biar nggak tumpah semua, ya, terus ditaruh di air mengalir, ya. Airnya saya gambar biru, ya, bisa di sungai atau di mana gitu. Nah, direndam selama sehari. Kemudian ini ada berapa gambar? Ada 3, ya. Biji yang sudah mulai bertunas, ya,
biji yang sudah mulai bertunas akan dimasukkan di tempat persemaian, ya, di persemaian, ya, di lahan pembibitan, ya, ditanam di lahan pembibitan. Nah, ini bibit-bibitnya sampai siap untuk ditanam. Ya, di sini masih tanah kosong, ya, di sini masih lumpur, belum ada apa-apanya. Sudah disiapkan, sudah dibajak, sudah digaru, sudah diluku, gitu ya. Oke. Kemudian keterangannya, ya, kemudian, ya, setelah bertunas, ya, gabah ini dipindahkan di lahan pembibitan ya, atau penanaman sementara, ya. Kemudian setelah cukup usianya ditanam di sawah, ya. Setelah cukup usianya ditanam di sawah, ya. Panjangnya kira-kira 1 jengkal, ya, kira-kira 1 jengkal, ya. Jadi segini, jadi sudah mulai tumbuh 1 jengkal gitu. Nah, ini ada akarnya, ya. Kalau mau gambar lebih detail, tapi belum sampai berbunga, ya, seperti rumput gitu aja, ya. Ini akan kita tanam di sawah, ya. Ini sawahnya misalnya, ya, ditanamnya rapi, jaraknya teratur, ya. Pak Tani ini memang bukan kalian yang harus menjaga kerapian, Pak Tani di sawah pun ini harus jaraknya teratur, ya. Biar lebih cepat dan lebih teratur, ada mesinnya, ya. Orang Jawa menyebutnya ini sebagai tandur. Nah, waktunya tandur. Untuk penyiangan padi namanya matun. Nah, yang dari desa mana? Bisa komen di bawah. Yang terbiasa dengan istilah tandur, matun, ya, ini istilah khas di dalam pertanian padi. Pak Adi orang desa, jadi paham, ya. Kita lanjutkan, diskusikan hasilnya bersama temanmu. Berdasarkan diagrammu, bagian mana yang paling penting? Mengapa? Semuanya penting. Apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Semuanya penting. Semua penting. Ya, ketiga tahap. Mengapa? Setiap tahap punya perannya masing-masing. Tahap memiliki peran masing-masing. Ya, dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah, ya, kita akan gagal membuat bibit padi, ya. Kalau yang pertama yang bermasalah, nanti yang pertama, kalau ini, ya, langkah yang ke-1, ini kedua, ini ketiga, ke-1 bermasalah, masalahnya bisa banyak, misalnya enggak tumbuh, ya enggak ada bibitnya. Kalau tumbuhnya enggak rata, ya 1, ya, misalnya tidak rata, ya, besar padi yang tidak merata menyulitkan, ya, perawatan. Panennya harus bareng. Kalau tidak bareng, yang satu sudah waktunya panen, yang satu belum, lah repot. Harus bersamaan, ya. Itu contohnya kalau yang satu yang bermasalah. Kalau yang kedua yang bermasalah, ya, nggak ada bibitnya yang ditanam, mati misalnya bibitnya, nggak bisa. Atau ini bermasalah, jaraknya nggak teratur, ya, nanti hasilnya nggak maksimal, ya. Ada yang berhasil bagus, ada yang enggak, ya. Semuanya efeknya ada. Diskusikan pendapatmu dengan temanmu. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, ya, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu petani harus menjaganya, ya, terus kelestariannya harus dijaga. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama,
menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, jangan sampai terputus. Ya. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Nah sudah, kita nggak bisa nanam lagi. Ya, orang Jepang saja bangunan atapnya itu dipakai untuk nanam padi. Ya, kita masa yang sudah ada mau jadikan bangunan semuanya. Ya, lalu kita ya intinya harus diatur. Ya, kalau bisa membangun jangan di lahan persawahan. Ya. Nomor 3, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya, sampah akan menyebabkan banjir. Ya, sampah itu akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Ya, sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, tanaman padi tidak akan tumbuh. Ya, saluran air dijaga tetap mengalir karena padi ini butuh air yang banyak. Ya, saluran air harus jaga. Ya, mata air harus jaga. Ujung-ujungnya apa? Kita harus menjaga hutan. Nah, gitu loh. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Ya, jangan sampai kita makan berlebih-lebih, ngambil terlalu banyak terus dibuang, jangan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Ya, jangan berlebihan. Berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulis juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Ya, tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Jadi ini tugas untuk kalian ya. Amati gambar berikut. Wah, ini adalah situasi di laut, ya, nelayan. Ya, di sini di laut. Ya, di daerah perikanan ya, nelayan gitu aja, perikanan. Kalau ini persawahan, ya ini juga persawahan. Ya, tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Ya, gambar yang pertama, ya. Bagaimana cara menjaga ketersediaan ikan? Cara menjaga ketersediaan ikan. Ya. Nah, ini yang gambar nomor 1 ya. 1 saya pakai warna merah. Ya, kedua, ya. Ketersediaan ikan itu kan diambil terus ikannya. Bagaimana ketersediaan ini agar tidak habis? Ya, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang nomor 2 saya akan pakai warna biru. Ya, nomor 2. Ini sistem sawah di atas adalah sistem sawah apa? Ya, sistem persawahan di lahan miring disebut apa? Ya, sistem persawahan di lahan miring ini nanti jawabannya adalah sistem teras iring. Ya, kemudian masih terkait dengan teras iring ini saya akan 2 pertanyaan. Ya, bagaimana sistem pengairan di teras iring? Ya, cara pembajakan sawah atau cara merawat gitu aja, merawat padi di teras iring. Ya, misalnya seperti itu. Dan kalau ini adalah lahan yang datar. Ya, di sini saya akan gunakan warna coklat sekarang untuk nomor 3. Ya. Bagaimana syarat agar padi tumbuh dengan baik? Syarat agar padi tumbuh dengan baik. Padi tumbuh dengan baik. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, bisa kita lakukan
untuk meningkatkan hasil lahan persawahan, misalnya lahan persawahan. Ya, salah satu alternatif jawabannya nanti menggunakan sawah bukan hanya untuk menanam padi, karena dia berair, ya ini berair. Nah, dia juga bisa untuk ini membesarkan ikan, ya, membesarkan ikan, ya belut. Nah, hasil-hasil lain, hasil sampingan belut, ikan. Nah, ini yang bisa kita dapatkan dari persawahan seperti ini, ya. Dan ikan ini akan menghasilkan kotoran yang itu adalah pupuk buat padi. Ikan juga akan membantu memakan plankton-plankton di sini, ya, yang merupakan pesaing bagi padi, ya. Gulma-gulma itu bisa dimakan sama ikan, jadi menguntungkan. Atau karena siklus musim, ya, jadi kita siklus tanam. Setelah padi kita gunakan nanam jagung, ya, atau kedelai. Nah, nanti kalau ada hujan lagi kita nanam padi lagi. Itu untuk sawah tanda hujan. Ya, itu cara-cara. Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatanmu dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Ya. Pertanyaan dari hasil pengamatan dengan temanmu, tulislah perbedaan yang kamu temukan dari ketiga. Yang pertama, misalnya, bagaimana cara menjaga ketersediaan ikan, ya, dengan melestarikan, ya, melestarikan ikan di laut. Misal, tidak menggunakan peledak untuk menangkap, menggunakan peledak untuk menangkap ikan. Karena bukan hanya ikan besar yang kita mau ambil yang mati, ikan-ikan kecil, batu karang untuk sembunyi ikan juga akan mati semua, bukan hancur. Jadi ini akan merusak ekosistem. Ya, tidak menggunakan pukat harimau misalnya. Ya, nomor 2, sistem persawahan di lahan miring disebut apa? Terasiring, jelas terasiring. Ya. Bagaimana cara merawat padi di terasiring? Ya, cara merawat padi di terasiring biasanya kita gunakan karena alat pertanian itu susah, ya, lahannya miring, kita biasa menggunakan hewan, ya, biasanya, ya, membajak sawah menggunakan hewan. Karena lahannya susah kalau kita menggunakan alat pembajak bermesin, walaupun lihat-lihat daerahnya juga, ya, tapi yang mudah pakai hewan. Ya, nomor 4, bagaimana syarat agar padi tumbuh dengan baik? Ya, 4, cukup air dan sinar matahari. Dan sinar matahari. Agar cukup air, maka irigasinya harus bagus. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hasil lahan persawahan, ya, dengan dengan mengkombinasikan dengan produk lain, dengan mengkombinasikan dengan, ya, misalnya merawat ikan atau pergiliran tanaman sesuai musim. Ya, jadi kita bukan hanya bisa menghasilkan padi di persawahan seperti ini, juga bisa menghasilkan ikan. Ya, di pantai dataran tinggi. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut.
Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Oh, ini tadi pertanyaannya apa lagi? Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Ya, perbedaannya ada di sini ya. Sudah dijelaskan di sini. Kalian bisa mengcopy dari sini. Dataran tinggi. Ya. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter. Di atas permukaan laut, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Tapi juga bisa untuk persawahan. Ya, pantai dataran tinggi untuk persawahan juga ini. Ya, nah, perkebunan juga bisa. Contohnya perkebunan teh, ya, perkebunan apel. Ya, dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah ya berada di sekitar pesisir. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Itu dataran rendah. Ya, jadi lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, mata pencarian penduduk. Ya, jadi pantai lokasi perbatasan pulau dengan laut, ya, lokasi perbatasan darat dan laut. Bisa di mana saja, ya. Dataran tinggi, ya, lokasinya lebih tinggi dari, ya, antara di sini ketinggiannya dari 0 sampai 500 meter ya. Oh, ini nggak usah keterangan. Dataran rendah nanti. Darat dan laut. Yang dikasih keterangan ini aja, ya. Dataran tinggi itu ketinggiannya di atas 500 meter dari permukaan laut. Ya, ternyata ini gambarnya dataran tinggi ya. Saya kira persawahan di dataran tinggi. Ya, tapi bisa juga persawahan di dataran tinggi. Di Malang sana dataran tinggi banyak sawah. Dataran rendah, ya. Nah, ini adalah ketinggian dari 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Nah, ini berdasarkan bacaan, ya. Ketinggiannya 500 meter di atas. Berarti yang bawahnya kurang dari 200 meter. Ya, kita pakai ini aja yang kurang dari 200 meter. Dari 0 sampai 200 meter. Ya, mungkin dari 200 sampai 500 sedang ya. Oke. Jadi ini sampai 200 kita sesuaikan dengan yang di buku aja. 200 meter ya ketinggiannya. Ciri-cirinya pantai ini, ciri-cirinya adalah ada perbatasan darat dengan laut ya. Pantai berbatasan langsung dengan laut, langsung dengan laut, ya, berbatasan langsung dengan laut. Kalau tinggi untuk peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Kalau tinggi itu, ini dataran rendah, ciri-cirinya ya, pantai ini suhu panas ya. Saya tambahkan suhu panas. Ya. Kalau dataran tinggi, ya, ketinggian suhu dingin. Ya, suhunya dingin. Kemudian banyak tanaman perkebunan ya. Suhunya dingin, ciri-ciri lainnya ini kalau manfaat yang ada di sini. Kalau dataran tinggi yang paling khas dibanding dataran yang lain, kalau tanamannya ya tanaman perkebunan ya, didominasi tanaman perkebunan.
perkebunan. Ya, biasanya di dataran tinggi yang banyak ya apel, ya teh, ya itu yang sengaja ditanam ya. Yang nggak sengaja ditanam yang alami di hutan kebanyakan tanaman konifer, ya jenis cemara-cemaran gitu, gondorukem, ya tanam pinus, ya tanaman konifer, ya tanaman konifer. Ya kemudian dataran tinggi biasanya agak jarang turun hujan, nggak sesering di dataran rendah. Kemudian dataran rendah suhu panas, yang jelas sama dengan pantai ya, suhu relatif panas. Ya dataran rendah itu eh, tanaman ya tanaman yang banyak ditanam ini tanaman persawahan, ya banyak tanaman persawahan atau sayur-sayuran, ya persawahan, sayur. Dataran tinggi juga sama sih. Kalau tanaman itu yang khas dataran tinggi. Kalau dataran rendah itu khasnya ya kayak ini, kedelai gitu ya, lahan persawahan lah. Banyak terdapat lahan persawahan. Kalau di sini perkebunan. Kalau di sini persawahan gitu aja ya. Tanaman perkebunan, kalau ini persawahan. Ya, suhunya relatif panas. Ya, ketinggiannya dari 0 sampai 200. Ya, ya sumber daya alamnya ya yang banyak di pantai jelas ikan kerang, hasil laut lah intinya, hasil laut bisa ikan kerang, mutiara, rumput laut, ya rumput laut isinya intinya hasil laut ya. Kalau dataran tinggi pada umumnya adalah perkebunan. Perkebunan bisa apel, ya bisa perkebunan teh, ya macam-macam. Dataran tinggi. Kalau dataran rendah biasanya persawahan, sawahan, bisa padi, jagung, terus kemudian dataran rendah itu kedelai, banyak ya tebu. Dataran rendah, kalau tebu ini harus rendah ini, kalau tinggi tidak bagus dia. Manfaatnya, kalau daerah pantai manfaat bisa untuk semuanya, bisa untuk tempat wisata sih sebenarnya. Kalau tempat wisata ya, ya manfaat ya dia hasil laut, ya hasil laut, wisata laut, atau kita kenal dengan wisata bahari, ya atau wisata laut ya. Manfaatnya kalau di daerah dataran tinggi biasanya karena dingin ya, untuk peristirahatan, villa ya, untuk tempat rekreasi ya. Sebenarnya semuanya bisa untuk tempat rekreasi, tapi rekreasi yang apa ya, maksudnya benar-benar banyak sekali dikembangkan ya, dengan cara lebih mungkin biayanya lebih rendah karena udaranya sudah dingin ya di sini. Kalau di kayak Surabaya tempat rekreasi ada, bentuknya dalam gedung biasanya, jadi harus membangun gedung. Kalau di sini melihat sungai, melihat gunung itu sudah kepuasan tersendiri yang nggak ditemukan di kota besar. Kota besar biasanya dataran rendah. Dataran rendah biasanya untuk industri, perdagangan, perkantoran. Ya seperti Jakarta, Surabaya ini kedua-duanya dataran rendah. Ya, kenapa dataran rendah dipakai? Ya karena dekat pelabuhan. Alasannya dekat pelabuhan. Secara tradisional kita mengirim barang dan menerima barang itu dari pelabuhan, dan pelabuhan adanya ya di dataran rendah, dekat pelabuhan ya. Pelabuhannya sih sebenarnya di pantai, tapi yang aksesnya dekat ya di sini, dekat pelabuhan. Ya.
Nah, kalau terlalu mepet dengan pantai juga tidak bagus juga karena apa apa per kota besar itu secara tradisional itu dekat daerah industri ya, dan perindustrian itu agak ke tengah sedikit, nggak mepet pinggir pantai pas secara umum seperti itu. Mata pencarian penduduk biasanya kalau ini ya nelayan, nelayan terus petani rumput laut mungkin ya. Kebanyakan nelayan ya. Kalau di daerah dataran tinggi ya pertanian, ya pada umumnya pertanian. Pertanian termasuk perkebunan itu tadi. Kalau dataran rendah biasanya industri yang banyak ya. Ya pertanian juga. Industri lebih komplit ini, pertanian. Ya. Jadi ini apa dataran rendah. Tempatnya nggak nyaman, panas, tapi ya ekonomi banyak berjalan di situ. Makanya tetap banyak didatangi orang. Ya, sampaikan hasil tabel kepada gurumu. Kalian bisa melengkapi dengan ide kalian sendiri. Ini alternatif jawaban dari Pak Ali. Ya, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan pada guru terus dibahas bersama-sama. Sebutkan hal penting yang kamu pelajari. Sikap apa yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan jawabanmu. Sikapnya yang paling penting adalah peduli pada lingkungan. Yang intinya peduli pada kelestarian lingkungan. Kelestarian alam. Diskusikan dengan orang tuamu bagaimana cara agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya. Oke. Sekarang pembelajaran 2, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Ya, bijak menggunakan, merawat dan memperindah. Ini kata mutiaranya. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga dengan Benny. Benny makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Benny selalu berpesan, ya, ambil secukup. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya, jangan kebanyakan. Nanti kalau kurang nambah lagi, ini gitu loh, biar khawatir kalau nggak habis. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Kalau di Jerman, makanan sisa itu ditimbang atau didenda. Benar ini. Singapura juga gitu kalau nggak salah. Itu untuk menghindari agar orang itu tidak menyia-nyiakan makanan. Prosesnya panjang nasi itu. Mulai benih ditanam, sampai dijadikan gabah-gabah, digiling, dijemur, diangkut, dijual di toko-toko loh. Sampai di piring dibuang. Lah kan sia-sia itu. Diskusikan dengan kelompokmu. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya, jelaskan. Ya, menyia-nyiakannya. Ya, ini tidak baik. Ya, ini adalah tindakan pemborosan. Ya, pemborosan kalau menyia-nyiakan. Ya, nasi itu prosesnya panjang, disia-siakan begitu saja. Wah, sayang sekali. Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya, jelaskan. Mengambil secukupnya dan menghabiskan. Mengambil secukupnya
dan menghabiskannya. Ya ini yang cocok ini. Kita makan secukupnya saja mengambil dan kita makan sampai habis. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya Beni? Ya, karena hanya mengambil yang dimakan. Yang dimakan. Sehingga sisanya masih bisa disimpan untuk besok misalnya atau untuk nanti ya gitu ya. Siangnya. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa yang dia rugikan? Yang dirugikan ya seluruh masyarakat sebenarnya. Seluruh atau dalam lingkup kecil seluruh keluarga, seluruh anggota keluarga. Dalam lingkup besar seluruh masyarakat. Seluruh anggota keluarga. Misalnya ayah belum makan, padahal adik membuang-buang makanannya. Begitu ayah datang, loh, makanannya udah habis. Kan kasihan ayah kalian. Ya. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Ya. Ya, mendapat makanan adalah hak setiap anak. Mendapat cukup makanan adalah hak anak. Ya, kalian berhak mendapatkan makanan cukup. Kalau orang tua kalian tidak mampu, negara seharusnya menjaga. Ya karena seluruh manusia ya itu dirawat oleh negara juga. Seluruh penduduk itu tanggung jawab negara juga untuk memastikan penduduknya makmur sebenarnya. Ya. Tapi saya harap orang tua kalian berkecukupan, paling tidak memberikan makanan yang layak kan gitu ya. Ketika adik Beni membuang makanan makanan layak nggak harus mahal loh ya. Apapun yang diberikan oleh orang tua harus dimakan. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tidak. Tidak. Atau belum? Sudah itu jawabannya belum. Belum. Ya, kita wajib berhemat. Ya, kita wajib berhemat. Ya. Jadi kita berhak untuk mendapatkan makanan, tapi juga wajib berhemat dan menggunakan seperlunya dan tidak menyia-nyiakan makanan. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Iya. Ya, kita wajib menghargai ya pemberian orang tua. Orang tua. Karena orang tua mendapatkan sepiring nasi itu dengan cucuran keringat, ya. Ya. Ayah bekerja dari pagi ya sampai sore untuk mendapatkan rezeki yang cukup, yang halal. Nah, akhirnya diberikan nasi. Kalian kalau menyanyiakannya kan artinya tidak menghargai jerih payah orang tua. Ya. Tanaman yang mempunyai banyak manfaat untuk manusia selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Nah ini, belum apa hasilnya, apa buahnya, tanaman itu sudah menghasilkan oksigen. Jadi paling tidak tanaman yang nggak ada buahnya sekalipun ada manfaatnya. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Ya, salah satu cara yang bijak menikmati manfaat dari tanaman. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi terbuang sia-sia. Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari sia-sia. Ya, bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Ya. Sawah dibajak di hari pertama. Di hari 1 sampai 30 ditanam. Padi ditanam. Di hari ke-100 padi mulai berbiji. Hari ke-120 dipanen. Dalam prosesnya ini masih ada pemupukan, ya. Untuk membesarkan ini ya, ada pemupukan, ada penyiangan,
ya ada eh, apa menghilangkan hama, ya membunuh hama, gulma, banyak prosesnya. Hama, gulma, dan lain-lain. Jadi tidak mudah, di proses yang nggak ada di sini pun ada proses lainnya. Ya, di hari berikutnya, hari ke 122, nah ini dipanen. Ya panen. Diambil dari sawah, panen. Kemudian padi dijemur dan digiling. Di hari ke 130, hari 132 siap jadi beras. Ya. Berikutnya jadi beras. Ini belum disimpan, belum distribusi, masih banyak ya, dikirim, dikemas. Dikirim, dijual di toko eceran, dibeli ibu, ya ditanak, ya. Loh, sebelum jadi beras prosesnya masih banyak sekali, ya, dikemas, dikirim, dijual eceran, masih banyak, ya. Jadi kita proses yang begitu panjang kalau kita buang sia-sia, wah percuma. Perhatikan gambar berikut. Ini memotong pohon, ini menanam pohon, ya. Berdasarkan gambar di atas, sesuaikan gambar A adalah kegiatan memotong pohon, memotong pohon, ya. Apakah tindakan tersebut baik? Ya, kalau baik kalau dengan izin, baik jika ya ada izin, memiliki izin dan menanam kembali dan dipilih yang besar saja. Ya, terlihat di sini yang dipilih yang besar, sudah benar ini. Ya. Dan tetap melestarikan, selalu melestarikan. Yang tidak boleh kalau yang liar. Ya, jika liar maka buruk. Ya, boleh-boleh saja. Kalau kayu nggak dipotong, lah kita bangun rumah dari mana? Boleh itu. Dampak bagi lingkungan, ya yang motong ini kita selesaikan dulu. Dampak bagi lingkungan jika penebangan liar, maka akan terjadi hutan gundul. Akibatnya apa? Dampak bagi orang lain, terjadi erosi, terjadi bencana. Macam-macam bencananya. Bisa erosi, tanah longsor, kekeringan. Semuanya akan berakibat buruk. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, jika tidak ada izin, iya jika ya tidak memiliki izin, tidak memiliki izin. Kalau mempunyai izin ya enggak, kenapa tidak? Enggak apa-apa, ditebang. Asal memiliki izin dan tetap melestarikan lingkungan. Kalau secara liar itu yang tidak boleh. Ya, tulisannya jelek sekali ya. Pasti banyak yang komplain ini. Lingkungan. Oke. Apakah yang orang tersebut sudah melaksanakan kewajiban? Mengapa? Nah, kita nggak jelas dari gambarnya. Apakah sudah apa belum? Ya. Jadi jika sudah memiliki izin berarti sudah, jika ya memiliki izin dan melestarikan, dan akan tidak jika tidak memiliki izin dan tidak melestarikan. Ya, bisa dilengkapi sendiri. Tidak jika dilakukan secara liar.
Bisa iya, bisa tidak itu. Apakah sebaiknya dilakukan? Ya, sebaiknya dilakukan ya harus memiliki izin untuk menebang. Dan yang kedua, melestarikan lingkungan dengan reboisasi misalnya. Ya, jadi bukan hanya menebang, juga menanam. Oke, sekarang gambar 2. Di sini menanam. 2 dan 3 ini sama-sama menanam loh. Ya, wah ini terus apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Yang B sama C ini sama. Ya. Oh, ini merusak tanaman ini. Jadi tanaman ini dirusak. Ya. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Menanam. Apakah tindakan tersebut baik-baik? Ya, karena melestarikan lingkungan. Dampaknya bagi lingkungan, lingkungan akan kelestariannya terjaga. Dampak bagi orang lain, ya udara semakin sejuk, ya paling tidak mendapat oksigen, ya sejuk, ya intinya bermanfaat. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Tidak. Justru itu bagus, orang kan senang. Nah, kalau yang ini yang dilakukan ini merusak tanaman. Apa yang dilakukan orang tersebut merusak tanaman? Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa tidak? Ya, tanaman akan pertumbuhan tanaman akan terganggu gitu ya. Pertumbuhan tanaman terganggu. Dampaknya bagi lingkungan, ya dampaknya ya mengurangi potensi lingkungan, sumber daya lingkungan. Dampak bagi orang lain, ya manfaat dari lingkungan berkurang. Nggak sampai mati juga sih, tapi terganggu. Ya, masih ada tanamannya, lihat. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang? Iya. Ya. Mengapa? Karena mengurangi manfaat lingkungan. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Belum. Oh, kalau ini sudah. Apakah sebaiknya dilakukan? Ya, kita mencontohnya. Kalau yang merusak tadi, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Belum. Seharusnya dia ikut merawat dan menjaga. Bukan merusak. Apa sebaiknya yang dilakukan? Ya, sebaiknya ya ikut membantu merawat, bukan merusak. Misalnya kalau kekeringan membantu untuk menyiram, ya gitu ya, bukan malah merusaknya. Ya, oke. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman.
Sekarang lihatlah dirimu. Apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Contoh sikapmu yang bijak terhadap tumbuhan, ya, tidak suka merusak taman, merusak taman, tidak tidak membuang-buang, tidak membuang, ya, tidak membuang-buang makanan. Ya, dampak dari sikapmu bagi lingkungan, ya, sumber daya alam akan terjaga, ya, sumber daya alam tumbuhan akan terjaga, lestari gitu aja, sumber daya alam tumbuhan akan terjaga, ya apalah, pilih lestari juga boleh, ya. Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan, misalnya memaku papan pengumuman di tumbuhan, di pohon. Nah ini tidak boleh, ya, kasihan pohonnya bisa rusak, bisa mengganggu pertumbuhannya, ya. Terus menginjak taman, menginjak-injak taman, dan menyia-nyiakan makanan. Ini adalah tindakan yang belum bijak terhadap tumbuhan. Dampak dari sikapmu yang belum bijak terhadap lingkungan apa? Sumber daya alam berupa tumbuhan akan terganggu, mengganggu kelestarian sumber daya alam tumbuhan. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ya, lebih melestarikan tanaman tumbuhan gitu aja, melestarikan tumbuhan, ya, kemudian bisa tidak menyia-nyiakan makanan, membuang makanan percuma. Untuk mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak, ya, yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan, ya, tidak menyia-nyiakan makanan atau menghemat makanan juga bisa. Ayo berlatih. Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya. Bentar. Ya, fakta tersebut berasal dari PBB. Ya, 3 miliar ton makanan hilang atau dibuang. Biasanya ini habis acara parasmanan itu banyak makanan yang dibuang. Setelah acara parasmanan, ya, pesta parasmanan. Kalau kalian lihat di orang punya hajat, ya, hajat itu menikah atau sunatan atau apa, itu banyak sekali makanan yang terbuang. Dan itu menyedihkan. Diperkirakan 1,3 miliar ton analah bilangan taksiran, diperkirakan, ya. Sekarang bagaimana cara menaksir bilangan desimal? Untuk menaksirkan bilangan desimal, kamu bisa membulatkannya. Caranya hampir sama dengan kamu membulatkan bilangan bulat. Diskusikan dengan temanmu cara membulatkan bilangan desimal. Ya. Jika, ya, angka di belakang bilangan taksiran yang ditaksir adalah 5 lebih besar dari 5 atau lebih besar, ya, adalah 5 atau lebih besar atau sama dengan 5 gitu, ya, adalah lebih besar atau sama dengan 5, sama dengan 5,
maka angka taksiran dinaikkan 1. Dinaikkan 1 angka. Ya, jika angka di belakang bilangan yang ditaksir, ya, ini yang pertama, ini yang kedua adalah kurang dari 5, maka bilangan tetap, ya, bilangan taksiran tetap yang ditaksir tetap, dan angka di belakangnya tidak ditulis. Sama, di angka belakangnya tidak ditulis juga. Misalnya, ya, kita ingin menaksir, ya, 5, ya, 5,73. Kalau kita taksir, ya, sampai bilangan per 10-an, ya, kita taksir sampai sini, maka di sini akan menjadi 5,7 karena angka 3 ini kurang dari 5. Angka 3 ini kurang dari 5. Ya, kita menaksir, contoh soalnya, taksirlah sampai 1/10-an, taksirlah sampai per 10-an. Atau kita juga menyebutnya 1 angka di belakang koma. Ya. Kalau misalnya kita punya 5,75, ini akan dijadikan 5,8 karena angka di sini adalah 5 atau lebih besar dari 5. Angka di sini, ya, adalah 5, ya. Jadi ini angkanya lebih besar atau sama dengan 5. Kalau ini kan masih lebih kecil dari 5. Ya. Misalnya lagi angka yang sama aja, 5,78, ini juga menjadi 5,8. Angka 8 ini lebih besar dari 5. Ya, angka 8 ini lebih besar dari 5. Lebih besar atau sama dengan 5. Satu lagi contoh dengan angka yang sama, ya. 5,72. Jelas ini nanti akan menjadi 5,7 saja. Karena angka 2 ini lebih kecil dari 5. Angka 2 yang ditaksir itu angka yang 7 ini, yang ditaksir. Ya, ini lebih kecil dari 5. Gitu caranya. Ya. Misalkan bulatkan nilai 5,3. Lebih dekat manakah 5 ketika ke 5,0 atau 6,0? Ya, 5,3 di sini. Ya, di sini akan lebih dekat ke 5,0 daripada kita ke 6,0. Tahu jauh. Ini jauh. Ya. Kalau ini dekat. Jadi kalau 5,3 kita bulatannya ke belakang. Ya. Lebih dekat ke 5,0. Sehingga jika ingin dibulatkan 5,3 ini akan menjadi 5. Ya. Atau 5,3 menjadi 5. Karena lebih dekat ke sini. Lagi, letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan berikut. 5,23. 5,23 kurang lebih di sini. 5,23 di sini. Ya, lebih dekat ke manakah 5,23 ke 5,2? Ya, 5,2 di sini. Atau ke 5,3. Ya, 5,23. Lebih dekat ke sini, ini dekat. Ya, ini jauh. 5,23 di sini. 24, 25, 26 jauh ini. Ya. Lebih dekat
ke 5,20. Sehingga jika kita dibulatkan ke 5,2. Ya, atau keterangan selebihnya ini ada berapa langkah? Ini 1, 2, 3, 4. Di sini 4,5 langkah. Ya, jadi kasih keterangan ya, 4,2,5 langkah, 4,5 langkah. Ya. Jadi keterangan dekat jauhnya gitu ya. Yang dekat ini 4,5 langkah. Yang jauh di sini setengah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang jauh itu 5,5 langkah. Ini adalah bagian dari keterangan. Ini juga bisa dikasih keterangan tambahan ya. Yang dekat ini hanya berapa langkah? 1, 2, 3 langkah. Atau di sini dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Yang jauh 7 langkah. Atau 7 strip ya. Langkah. Nah. Oke. Bagaimana melakukan pembulatan desimal? Dibulatkan pada langkah yang lebih dekat. Dibulatkan pada yang lebih dekat. Atau langkah yang lebih sedikit. Bagaimana melakukan pembulatan ke peratus terdekat? Sama ya. Jadi angka di belakang peratus, jika angka di belakang peratus lebih besar dari 5, lebih besar atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas, ditambah 1. Bilangan taksiran ditambah 1. Peratus ditambah 1. Ya. Kemudian jika angka di belakang peratus lebih kecil dari 5, bilangan peratus tetap. Oke. Misalkan 2,456. Peratus ini ada per puluh, di peratusnya di sini di 5. Bulatkan ke seperteratus terdekat. Jelaskan alasanmu. 2,5456. 456. Ini adalah per 10. Ini adalah per ratus. Ini adalah per 1000. Kita ingin dibulatkan ke peratus terdekat. Maka di belakangnya peratus terdekat ternyata ini adalah angka 6. Ya, angka 6, dan 6 itu lebih besar atau sama dengan 5. Karena lebih besar atau sama dengan 5, maka pembulatannya dinaikkan ke atas. Pembulatan ya 2,46 dibulatkan ke atas. 5 tambah 1 6. Ya. Angka 5-nya berubah menjadi 6. Jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Ya, kalau tepat di 5 dibulatkan ke atas. Jika tepat 5, ini juga dibulatkan ke atas. Oke, Siti dan teman-temannya melakukan observasi mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nama
tinggi badan, tinggi dalam sentimeter, tinggi dalam meter ini bagi 1000, ini kan dalam sentimeter cm. Ini kalau dijadikan meter, ini dibagi 100 menjadi 1,36 menjadi 1,25 ya. Misalnya 136 ya, kalau dibagi 100 ya, dibagi 100 ini akan sama dengan 136, itu komanya melompat dari sini 2 kali. Karena nolnya di sini 2, 1, 2. Ya, jadi 1,36 asalnya dari situ. Oke, kalau cuma 33, jadikan dibagi 100 adalah 0,33. Ya, ada 2 angka di belakang koma. Ya. 56 adalah 0,56. Kalau 24 adalah 0,24. Pembulatan ke per 10 terdekat. Ya, ini adalah per ratus, ya. Ini adalah per 10. Ini adalah per ratus. Kalau per 10 terdekat. Ya, sekarang kita lihat ya. Di belakang angka 3 itu 6. Karena ini 6, maka dibulatkan ke atas. Ini 1,3. Di belakangnya ini 2, karena ini 5. Di belakangnya per 10-nya ini kan 5, karena 5 dibulatkan ke atas. Ya, 1,3 maaf, dibulatkan ke atas 1,3 juga. Ini 1,4 sih. Salah Pak Ali. Ya, ini 3 dibulatkan ke atas menjadi 1,4. Karena ini 5 dibulatkan ke atas menjadi 1,3. 2-nya menjadi 3. Karena ini dibawa kurang dari 3, 0,3 ini. Ya, 0,3 karena di sini lebih kecil dari 5. Di sini adalah 6, lebih besar dari 5, berarti 0,6. Di sini 4. 4 ini lebih kecil dari 5, ini 0,2. Temukan bilangan-bilangan desimal sekitarmu, lalu mintalah temanmu untuk membulatkannya. Misalnya saya punya 75,032, misal 5,255 ya, terus 0,734 misalnya ya. Ya, bulatkan ke per 10, dibulatkan ke per 10, ke per 10 ya. Membulatkannya saya pakai warna lain ya. Per 10 di sini belakangnya 3, dibulatkan 75,0 saja. Per 10 di sini belakangnya 5, berarti ini 5,2 menjadi 3 kalau gitu. Belakangnya ini kok 3, di belakangnya 7 ini kok 3. Nah, 3 ini berarti tetap 0,7 ya. Per 10 itu setelah satu angka di belakang koma. Kita lanjutkan lagi. Ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat? Ya, jika ini tadi ditulis ulang aja ya. Yang jika ini ya, kesimpulannya ini. Ya, jawaban ini ditulis ulang. Ya, biar saya nggak nulis-nulis lagi. Ya, itu untuk jawaban tadi. Bagaimana cara melakukan pembulatan desimal ke per 10? Ya, kalau ke per 10 ya kita melihat angka di belakang angka per 10. Melihat angka di belakang per 10. Ya, terus kemudian aturan ini dipakai. Ya, aturan ini dipakai. Tapi nggak per 100, tapi per 10. Berarti aturan yang lebih di sini. Ya, ini. Jadi aturan utamanya adalah ini ya. Aturan pembulatan. Ya, ini nanti jadi kesimpulan juga. Pakai yang ini aja. Aturan pembulatan. Untuk yang ini yang aturan pembulatan aja. Ya, aturan pembulatan. Bagaimana cara melakukan pembulatan ke 1/100? Nah, ini tadi baru jawaban yang ini ya. Ini untuk 1/100 terdekat. Ya. Kemudian bagaimana cara melakukan pembulatan ke bilangan desimal? Desimal itu dengan memperhatikan aturan tadi juga. Manfaat pembulatan bilangan desimal. Manfaat pembulatan bilangan desimal. Ya, kalau angka lebih sederhana, angka menjadi lebih sedikit ya, angka menjadi lebih sederhana, menjadi
lebih sederhana. Bagaimana pembuatan membantu memecahkan masalah? Ya, perhitungan angka menjadi sederhana itu. Angka menjadi sederhana atau tidak terlalu panjang. Ya, mempercepat pencatatan dan perhitungan. Pencatatan dan perhitungan. Tapi tingkat ketelitiannya jadi rendah. Ya, semua ada plus minusnya. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Amati kolase. Jadi kita nempel-nempel, menggambar dengan cara menempel-nempel. Sekarang diskusikan dengan kelompokmu bagaimana teknik membuat kolase. Ya, kita bikin sketch. Yang pertama. Yang kedua, kita membuat serpian kertas warna, mencari serpian kertas berwarna atau menggunting sendiri ya. Kemudian yang ketiga menempel. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahan daun-daun, batang tumbuhan, dan lem, alat gunting. Langkah-langkahnya adalah siapkan bahan. Ini bahan-bahannya disiapkan. Buatlah sketsa ini dulu, sketsa gambar yang kamu sukai. Kamu bisa meminta sketsa gambar kupu-kupu pada gurumu. Ya, gambarnya gampang, kupu-kupu. Jadi ini kita sketch kepalanya, ya, kita sketch bagian dadanya, ya. Kita sketch bagian di sini adalah abdomen atau perut. Kita bisa mengasih garis-garis gini. Terus kita bisa bikin seperti ini. Seperti ini. Ya, kalau bisa simetris ini, harus simetris. Ya. Habis itu terserah kalian mau menghiasnya seperti apa, ya, sesuai dengan kreativitas kalian, ya. Kalau bisa ini simetris ya, ya, simetris kiri kanan. Perhatikan ukuran paduan warna, ya, tempelkan daun atau batang kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Nah, ini selain kertas juga bisa menggunakan bahan alam ya. Serpihan kertas atau bahan dari alam. Misalnya daun, batang kering, ya, biji-bijian juga boleh. Ya, pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Ya. Nilai-nilai apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu masih membuang-buang makananmu? Jangan ya. Jadi kita sudah mempunyai banyak nilai, menjaga lingkungan pada intinya. Kita mempelajari bagaimana cara kita menghargai menghargai atau melestarikan tumbuhan. Ternyata bisa dimulai dari rumah, dari kalian tidak membuang-buang makanan. Kegiatan bersama orang tua, ya. Sampaikan kepada orang tuamu dampak dari membuang-buang makanan. Diskusikan dengan orang tuamu bagaimana cara tidak membuang-buang makanan.